Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Haji Pangsu dan ini adalah tugas kurikulum material and development mengenai penjelasan apa itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang di mana struktur pembelajarannya dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang mengacu pada capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap mata pelajaran, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana kontennya akan lebih optimal sehingga siswa memiliki waktu yang cukup untuk memperdalam konsep dan memperkuat kompetensi. Guru memiliki kebebasan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada para pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa. Lalu karakteristik merdeka belajar itu apa saja? Pertama itu pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai kemampuan soft skill dan sifat siswa yang berpegang pada Pancasila. Menurut model kurikulum 2013 yang didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai telah menekankan pengembangan karakter peserta didik, tetapi belum memasukkan bagian khusus dalam struktur kurikulum. Namun dalam kurikulum merdeka, sekitar 20 hingga 30% dari waktu pelajaran akan dialokasikan untuk membangun karakter siswa Pancasila, seperti iman, takwaan, akhlak mulia, cinta gotong royong, semangat kebinekaan global, kemandirian, berpikir kritis, dan kreatif dalam kurikulum. Merdeka pembelajaran berbasis proyek diharapkan dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, memungkinkan integrasi berbagai kompetensi penting dengan berbagai disiplin ilmu, dan mencoba menawarkan struktur pembelajaran yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah masing-masing. Lalu selanjutnya fokus kepada material yang esensial. Tujuan dari penerapan konteks ini adalah untuk membuat proses pembelajaran yang lebih mendalam tentang subjek yang sedang dipelajari oleh siswa. Proses pendalaman ini dapat mencakup diskusi, kerja kelompok, penyelesaian masalah, dan proyek untuk menyelidiki dan memecahkan masalah. Hal ini tentu berbeda jika jumlah materi yang dipelajari terlalu besar. Dalam situasi seperti itu, metode pembelajaran satu arah, yaitu ceramah guru ke siswa, akan muncul. Pada dasarnya, guru dapat menggunakan metode ceramah dengan mudah. Hanya saja persentase yang digunakan tidak lebih besar atau dominan dibandingkan dengan model atau metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuktikan dan menemukan. Selain itu, kurikulum bebas bertujuan untuk menekankan topik-topik penting di setiap mata pelajaran. Ini memungkinkan siswa memiliki waktu dan ruang untuk menguasai keterampilan dasar seperti numerasi dan literasi. Lalu yang terakhir itu fleksibilitas dalam desain kurikulum di sekolah. Kurikulum bebas sangat menarik karena dapat disesuaikan dengan situasi dan karakteristik lingkungan sekolah yang relevan. Pada kurikulum 2013, tujuan pembelajaran harus dicapai dalam 1 tahun. Sedangkan pada kurikulum merdeka disebut sebagai fase yang terdiri dari 2 hingga 3 tahun. Selain itu, pelaksanaan kelas diatur dalam 1 minggu. Sedangkan pada kurikulum merdeka, guru diberi waktu hingga 1 tahun untuk mengatur dan melaksanakan kelas mereka. Diharapkan bahwa kondisi ini akan memungkinkan lembaga pendidikan dan pendidik untuk melakukan hal-hal baru. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.